Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan yang kudus. Puji nama Tuhan, saya senang sekali bertemu Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sama-sama mau memulaikan kebaktian hari ini dan kita memandang wajah Tuhan. Kita katakan, Tuhan, betapa aku rindu.
Sekali lagi katakan dengan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Saudara. Puji nama Tuhan, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu. Ketika kita lihat kiri kanan kita belum bersuka, belum tersenyum, jawil Bapak Ibu Saudara. Amen. Bersuka di dalam Tuhan.
Dari kaum lansia mungkin ada yang mau membagi berkatnya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kita di tempat ini untuk memuji, memulia, menyembah Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mau bersaksi sedikit. Pas minggu itu saya diajak pelayanan sama Pak Wijaya ke Kediri. Hatiku sangat senang, sukacita, damai sejahtera. Baru sekali ini aku ikut pelayanan ke Kediri sama Pak Wijaya. Terima kasih Tuhan, saya mau menyaksikan ciptaan Tuhan itu alami segalanya Tuhan. Saya baru tahu menikmati udara yang segar sekali. Mari gitu terus, kita diajak pelayanan, sesudah pelayanan kita diajak jalan-jalan refreshing di sumber Banteng. Enak tuh Pak Umar, Bapak Ibu-ibu bisa naik perahu sampan, dayung sendiri gini. Enak sama Ibu Yuli, sama Bu Yayi, sama Ko Matius, sama saya, sama Pak Wijaya. Itulah ciptaan Tuhan yang alami, saya senang sekali. Terima kasih Tuhan, itulah kesaksian saya. Tuhan itu sangat dahsyat. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin kalau kayak saya gini yang masih muda, yang enggak muda banget sih, muda di tengah. Yang kita sampai saya bilang sama anak saya sedikit mau sharing ya Bapak Ibu Saudara. Saya selalu bilang sama anak saya, Mama ini kayak setiap hari lari-lari. Anak-anak saya semuanya ada yang sudah bekerja, dua mau kuliah. Kalau kuliah tuh tentu saja bukan biaya yang sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kami berdua tuh lari-lari terus setiap hari Bapak Ibu Saudara. Lari yang dikejar apa Bapak Ibu Saudara? Yang dikejar itu materi. Ketika saat teduh pribadi, saya bangun pagi, saya merenungkan firman Tuhan. Tuhan bilang seperti ini, yang kamu kejar tuh loh ada padaku. Yang kamu lari-lari setiap hari itu sampai kamu capek itu loh, semuanya ada padaku. Apakah yang membuat kamu khawatir? Terus terang aja Bapak Ibu Saudara. Kira-kira 1 minggu belakangan ini banyak hal yang membuat saya secara pribadi khawatir. Tapi untuk mempersiapkan pelayanan saya hari ini, saya ambil doa puasa Bapak Ibu Saudara. Memang kadang-kadang ketika masalah itu datang, ketika masalah itu menderang, banyak hal yang membuat kita takut. Benar Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang membuat kita takut. Tapi yang terngiang-ngiang, karena saya sudah hampir mungkin 6 tahun ini saya selalu baca Alkitab 5 pasal setiap harinya. Sudah berjalan 6 tahun atau 7 tahun belakangan ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan lagi, jangan pernah berhenti untuk merenungkan firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Yang terngiang-ngiang di dalam pikiran saya itu firman Tuhan. Tuhan selalu bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Terus dia bilang, seperti pohon di tepi aliran sungai yang tidak akan mengalami kering. Itu terus saya ngiang-ngiangkan. Pada saat saya melayani pelanggan yang datang, tamu yang datang, terus yang di pikiran saya itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di situ Tuhan Yesus benar-benar memelihara. Amin Bapak Ibu Saudara. Di situ Tuhan Yesus benar-benar memberi penghiburan. Apakah masalah kita selesai? Katanya firman Tuhan, katanya Bapak yang dari Bandung kemarin tuh datangnya gini, katanya, kalau kita masih hidup, kalau kita masih bernafas, kalau
kita masih punya masalah itu kita masih hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita sudah mati kita nggak akan bawa masalah. Tapi kalau kita masih hidup itu kita penuh dengan masalah. Maka pujian dikatakan tetaplah bersukacita, tetaplah bersukaria. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, puji nama Tuhan. Kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan. Kita katakan, kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Engkau Allah Maha Kudus. Engkau yang hadir di sini Bapa. Kami undang Roh Kudus Engkau hadir di sini. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Bapa yang baik. Allah
berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat perawatan-Mu di pada hari ini Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami rindu menerima taburan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai juga jemaat Tuhan untuk mendengarkan dengan tenang Tuhan, bahwa hati mereka Tuhan untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Kiranya akan menjadi rema dan menerima hikmat dari-Mu Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa ketenangan ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadikan kita lebih bertumbuh dan dewasa lagi. Yang siap menerima taburan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Tuhan, hari ini kita ada kumpul dengan saudara-saudara dari lansia. Ya puji Tuhan, tadi kesaksian dari Kediri, bikin pengen ke Kediri Ibu ya bisa mendayung-dayung di sana ya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Surya Dharma dari Surabaya. Dipersilahkan. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kasih Tuhan yang saat ini berkumpul beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya percaya ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Puji Tuhan. Saya boleh bersyukur bisa kembali lagi, boleh melayani di tempat ini. Saya lupa mungkin yang keberapa ya, mungkin ketiga atau keempat kalinya begitu. Puji Tuhan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala, saya David Surya Dharma ya. Puji Tuhan. Kami dari GTI Bukit Zaitun Pusat. Nah, ini cabangnya. Jadi pusatnya di Surabaya. Puji Tuhan, kami digembalakan bersama-sama oleh Bapak Pendeta Yusuf Bijak Saleh dari Surabaya dalam satu sinode GTI Bukit Zaitun. Jadi kita ini satu keluarga, saudaraku. Cuma belum kenal gitu ya. Puji Tuhan, saya sudah kenal dengan beberapa dari rekan-rekan yang dari lokal, tapi saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah lansia, tadi waktu puji-pujian itu membuat saya ini jadi orang bilang apa ya, membuat kami itu iri atau mungkin ikut bersuka cita karena seseorang juga tidak menyurutkan walaupun sudah usia sudah lanjut, tapi semangatnya gak kalah juga sama anak-anak muda. Puji Tuhan. Bapak Ibu, karena ini ada pilar di sini, saya tidak kelihatan yang sebelah sini. Kalau berkenan, loh kan kasih atau gini-gini dari tadi. Bayangkan 60 menit begini terus Bapak ya. Jadi tolong pindah sini aja, ini loh bangkunya kosong. Ini bukan untuk para malaikat Saudara, tapi untuk jemaat Saudara. Silakan. Ibu-ibu yang sebelah sana, sayap kanan pindah ke sayap kiri. Nah, jadi enak dong. Jadi saya juga tadi tidak begini, tengok sini, tengok sana. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Memberkati Ibu juga. Baik, silakan Ibu. Ya. Yang mau dekatnya Bapak Gembala tidak apa-apa, supaya dapat urapan. Puji Tuhan. Itu ada kosong lagi, banyak Pak Wijaya. Oke. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah titipkan satu pesan. Nah, saya kemarin dengar dari Bapak Gembala, ibu-ibu ini suka mencatat. Nah, pakailah itu meja, ini seperti meja mulia. Tahu caranya? Diangkat di begitu. Jadi itu enak buat kita tulis, ya. Kebiasaan ini baik, ini baik. Karena apa? Saya dulu waktu mulai kecil dididik orang tua saya untuk dengarkan firman Tuhan itu harus perhatian. Selain itu saya selalu diberikan notes, buku kecil, sama zaman dulu itu bolpen. Saya ingat waktu itu zaman dulu itu bolpen boxy, saudaraku. Ya, itu cepat nulisnya. Kalau pakai pilot kadang-kadang macet di tengah jalan itu kadang-kadang bisa dipakai pekerjaan setan untuk ganggu kita, macet begini. Nah, ternyata catatan-catatan saya itu saya ikuti dari gereja Bukit Zaitun itu sudah ada catatan khotbah, tapi saya tulis kembali. Dan waktu kami pindah rumah,
orang tua saya mengatakan, ini loh catatanmu. Ya ampun, banyak sekali, sampai tulisan tulisan boxnya blogor semua, sintanya sudah jadi pudar semua, tapi ada gambarnya. Ya jadi itu ada tulisan gambarnya di OHP, itu saya gambar juga lengkap dah. Dan akhirnya saya pulang, orang bilang orang Surabaya itu deket, lengket, apa yang kita dengar itu nggak lupa. Jadi kalau pastikan nanti setelah kita pulang, kalau saya tanya hari ini temanya apa, Bapak Ibu harus bisa jawab. Amin. Nah, gitu. Judul firman Tuhan. Nah ini dia. Doa orang benar yang diperkenan Tuhan. Doa orang benar yang diperkenan Tuhan. Kita baca ayat masnya. Kalau saya mengatakan sesuatu penekanan itu penting, saudara ya. Ayat masnya. Bukan, langsung Yakob, saudara. Tahu ini ayat-ayat tentang doa di Yakob, betul. Nanti kita ada satu ayat di Yakob. Matius 6 ayat 6 sampai 13 saya bacakan. Matius 6 ayat 6 sampai 13. Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan ajarkan kalau kamu berdoa, dikatakan dalam LCD ini tertera dikatakan tutuplah pintu. Sama-sama katakan tutuplah pintu dan berdoalah. Masuklah ke dalam kamarmu. Katakan masuklah ke dalam kamarmu. Yang kedua, tutuplah pintu. Kemudian disambung dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Itu 3 kata: masuk, tutup, dan berdoa. Masuk, tutup, berdoa. Masuk, tutup, dan berdoa. Saya baca dulu ayat ini, nanti saya terangkan tiga perintah ini ya. Masuklah, tutuplah, berdoalah. Kata lah itu kalimat perintah. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele. Jadi Tuhan itu Allah itu the point. Gak usah terlalu diceritakan panjang lebar, Allah sudah tahu. Allah mengerti, Allah peduli. Ya sudah itu. Jadi kalau sudah ingat Allah itu mengerti, Allah peduli, gak usah Tuhan tiap hari itu diberikan laporan, dituangi si garu-garu. Ya saat itu kalau Tuhan itu seperti manusia yang bosan, macet aja. Nangis lagi apa sih? Saudara punya tetangga nggak? Kalau misalnya punya anak kecil yang nangisnya tidak selesai, tapi tidak keluar air matanya, pegel nggak hati kita? Tapi nggak ada air mata. Biasa anak kayak gitu mokong, saudara. Nangisnya tuh saya lihat kadang anak tetangga bisa 1 jam lebih, nggak seri itu tenggorokannya. Itu orang tuanya, orang bilang ini orang Belanda berkata tokopah. Itu orang keras kepala. Kalau anak-anaknya, saya puji Tuhan kami punya anak-anak nangisnya itu ada iramanya. Tidak lama sudah berhenti dia. Ya. Terus setelah sudah berhenti kita datang, kita tanya kenapa. Terus kalau misalnya ada sesuatu samping kita bantu. Begitu. Allah itu senang. Kalau kita berdoa itu jangan melankolis. Tuhan Yesus, Tuhan apa meneh. Nangis nih. Jadi Tuhan itu nggak suka seperti itu. Artinya orang seperti itu nggak punya iman. Kita baca lagi ya. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Itu kita akan mengenal Allah. Lanjut lagi. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Terjemahnya lain dikatakan dengan keindahan kata-kata Tuhan terpukau dengan doanya. Allah tidak terpukau dengan doa yang penuh dengan hiasan kata-kata yang puitis. Ngomong apa adanya karena dia Bapak kita. Dia bukan presiden, dia bukan raja. Kalau kita datang sama orang tua kita, apa yang kita katakan? Apakah kalau kita masuk kamar, permisi Papaku, Ayahanda tercinta, selamat pagi Ayah. Mohon kiranya Ananda akan bertemu dengan Ayah. Sudilah kiranya Bapak membuka pintu. Bolehkah Ayah? Saya kok tidak pernah ya terucap dari anak-anak saya.
Anak itu ngomong bludas-bludus saja, kadang dia naik ranjang, kadang tidak peduli apa yang saya ambil diambil. Karena kita anaknya, dia ayah kita, sudah nggak ada jarak lagi. Bisa dipahami ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi antara Allah dan kita, jangan bayangkan Allah Bapa itu Allah Bapa, kami mengasihimu. Sudah dalam bayang ketika sudah menyembah ada orang tua, Pak Sinterklas duduk di singgasana yang paling gede. Apa anakku? Alkitab audio itu seringkali kalau suara Allah, demikianlah firman Allah. Kenapa kok suaranya enggak? Demikianlah firman Allah. Bas, terus bisa ngomong, aku mengatakan kepadamu, begitu saja, nggak usah digede-gedein. Ho. Terakhirnya begitu, ya kan suara gitu kan selalu tertawanya kan begitu ya. Jadi Allah kita itu bukan orang yang sudah berjanggut, yang sudah tua, renta, yang tidak kenaan, yang kalau kita ngomong harus hati-hati kata-kata kita. No, Allah kita itu sahabat kita. Allah Bapa itu adalah kekasih kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Ada apa-apa lapor sama Tuhan. Dia mengerti bahasa, cuma netes Tuhan, tolong. Udah, ya nak aku tahu. I know. Gak usah dicerita panjang lebar. Tuhan rumah kontrak gue habis Tuhan. Itu loh belum lagi ini. Dilapor tiap hari seperti itu. Kita lanjutkan lagi ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Luar biasa. Karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Perhatikan, hari ini kita akan fokus pada doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat terakhir, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara, maukah doa kita dikabulkan? Nah, yang pertama, kita tadi ada kalimat perintah, ingat 3 perintah Tuhan apa? Masuklah, tutuplah, berdoalah. Pinter-pinter Pak Isam. Tidak rugi nih Bapak Gembalanya punya jemaat kayak begini nih. Ya, sekali lagi tadi yang kesaksian Ibu Bu Kristi, Bu Sri, ya. Oh bukan, maksud saya yang mimpin pujian. Bu Adi itu. Nah, itu benar ya Bu. Kalau kita suka cinta firman Tuhan, kalau ada apa-apa, firman Tuhan itu seperti pedang roh. Dia dikatakan seperti pedang roh. Jadi itu namanya pedang itu bukan hiasan. Firman Allah itu bukan saudara bikin, kan ada tuh zaman dulu kan bisa toko buku Kristen kan ada diukir dalam bentuk batu atau gipsum atau mungkin seperti lukisan. Terus ayat-ayat itu dicantumkan di situ. Ayat-ayat firman Tuhan itu dibaca dan direnungkan dan dialami. Bukan sekedar untuk sebagai slogan. Kalau kita baca merenung-renungkan firman Tuhan siang dan malam, itu sama saja kita mengasah pedang roh untuk makin tajam. Tuhan katakan dari Yesaya, setiap hari, setiap pagi lebih tepatnya, mereka mempertajam telingaku, pendengaranku untuk mendengar firman Tuhan. Karena dari mendengar firman Tuhan timbullah iman. Kalau saya tidak pernah baca firman Tuhan, rugi. Karena apa? Itu roti hidup. Itu adalah makanan buat jiwa kita. Kita gak fokus hari ini tentang firman Tuhan lebih dulu, tapi kita fokus ke doa. Jadi dikatakan yang pertama, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Banyak orang seringkali dibalik, ya nggak masuk pintu, dia bingung, keliaran kesana kemari, bingung. Ketika sakit, apa yang dicari? Apotek, obat, telepon, WA, sampai halo dokter dihubungi semua. Zaman sekarang tuh seperti itu. Nggak usah ke dokter, tanya di Google, tanya Mbah Google, semua tahu ini obatnya buat apa, minumnya berapa dosis satu hari, berapa kali, komposisinya apa, dan efek indikasinya kalau misalnya berlebihan itu apa.
Saudara-saudara, kita boleh mengerti segala sesuatunya itu tidak salah. Tetapi kalau kita mengerti firman Tuhan itu artinya kita dapat segala-galanya. Kalau ada apa-apa, saudara harus hubungi Tuhan. Saudara harus ingat Tuhan. Kalau sampai ada sesuatu, sekali lagi, atas hidup kita, kita harus ingat Tuhan. Jangan bingung beredar ke sana kemari. Ya, apalagi saudara punya karakter bingungan. Saya sama istri saya bingung, beda. Kalau saya bingungan tuh, kalau istri saya lebih tenang gitu. Terus anak mau jatuh, bro, kalau saya langsung orang bingungan tuh cepet ditandangin, langsung jatuh saya rampas. Tapi ada kerugiannya, gampang panik. Akhirnya kita kalau ada apa-apa nggak bisa tidur. Istri saya ada masalah, paling dia beberapa menit dia tidur. Ya, jadi ini sudah disandingkan Tuhan supaya apa? Bisa ngimbangi. Kalau biasa suami istri orangnya tuh kepikiran semua, terus nangis bareng, sifatnya sama, ya, suka baper tuh terbawa perasaan, terus ngamuk, terus merenung, terus apa jadinya rumah tangga semacam ini? Kalau kami lemah, yang satu menguatkan, yang satu lemah, yang kalau saya lemah, istri menguatkan. Demikian selanjutnya. Saudaraku, sekali lagi, yang pertama, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah. Jangan dibalik. Sekali lagi, saya tunjukkan banyak orang tidak mau masuk kamar. Ada orang yang di Surabaya itu rumahnya di daerah Pecinan. Sudah tahu ya, di daerah Kampung Seng situ ya, atau mungkin Kembang Jepun. Kalau di Malang itu di mana ya? Klojen mungkin. Di Kampung Pecinan itu di daerah mana? 40 belum? Pasar Besar. Kalau di Semarang itu kan di Kota Lama di daerah situ. Kampung itu banyak orang jual perancangan, ramai sekali. Anak muda datang pada saya ketika waktu itu acara sekolah kitab liburan. Dia manggil, Om, Kak saya kan tadi firmannya tadi disampaikan itu kalau kita berdoa harus cari tempat yang tersembunyi, pakai ayat ini, dan berdoa karena bapakmu ada di tempat tersembunyi. Kamar kami kayak sal, Om. Rumah kami itu bisa dibayangkan. Di bawah itu tokonya papa, dan bawah itu pasar pabean. Wah, riuh rendah, apalagi kalau sudah pagi sampai siang. Mulai siang agak lengang. Kalau malam ramai lagi. Kenapa? Mereka tuh dengarkan musik tuh banter-banter, kadang ludruk, kadang musik dangdut. Jadi kami nggak pernah punya kesempatan bisa tenang gitu. Apakah saya harus cari tempat di gereja atau di bukit-bukit doa begitu? Saya katakan enggak. Di mana saja Tuhan ada. Tuhan ada di mana-mana. Maksudnya apa? Bukan kamar arti secara literal, tetapi kamar apa? Kamar hati kita, pikiran kita. Tutup, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tutup pintu apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, semua ditutup semua, tidak usah dipikiri, letakkan semua. Kalau doa ini lebih baik HP-nya dimatikan dulu, dijauhkan. Kalau tidak, cengkling, haleluya. Terus lagunya, kaulah segala seri. Saya lagi doa di dalam, ngapain? Bingung terus saya. Terus, ya, tukang sayur datang. Ulah beli apa nih? Beli ini kangkung apa? Sudah hilang tuh. Jadi tiap kali doa itu terganggu dengan namanya HP ini terus. Nah, Tuhan ingin supaya waktu kita berdoa, tutup pintu supaya apa? Tidak ada gangguan. Kita fokus cuma satu. Ketika pikiran kita sudah dapat fokus pada Tuhan, itu bahaya Bapak Ibu. Seperti Petrus di Pastori ada gambar itu saudaraku ya. Ketika Petrus melihat memandang ke kanan ke kiri, dia mulai merasakan lautan itu mulai sangat mengerikan, gelombangnya cukup besar. Akhirnya Petrus tenggelam. Tapi selama dia fokus pada Yesus, kenapa Petrus sudah berhasil bisa jalan di atas air, di atas laut itu? Karena selalu fokus pandangannya pada Yesus, lurus terus. Sudah tidak usah mikir yang lain. Tetap kita bekerja tentunya, tetap kita mikir kalau itu masalah masih harus kita hadapi. Cuman maksud saya, jangan masalah itu lebih besar, lebih kita blow up daripada Tuhan. Tuhan harus kita utamakan. Dan setelah kita tutup dan berdoa, Bapakmu ada di in the hiding place, ada di tempat yang tersembunyi. Artinya apa? Tempat tersembunyi saudaraku butuh ketekunan untuk mencari. Memang Tuhan ada di mana-mana. Bukan berarti Tuhan itu di dalam kotak Pandora atau kotak yang tersembunyi atau di dalam pegunungan yang terpencil yang jauh saudaraku. Itu harus ditempuh dengan bermil-mil.
Enggak, Tuhan tuh ada di sini. Maksudnya apa? Ada di tempat tersembunyi dalam hadirat Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Ketika saudara ketemu Tuhan, ketika saudara selalu menghadirkan Tuhan tiap hari, saudara akan tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat yang kedua. Kita lanjut lagi. Jadi ayat yang pertama, ayat 6 ini dilakukan oleh Daniel. 7 ayatnya saudara. Matius 6 ayat 6, Daniel 6 ayat 6, tapi kita nggak baca. Itu yang dilakukan Daniel. Daniel itu berdoa setiap hari seperti minum obat. Satu hari 3 kali dia berdoa dan menghadapkan dirinya menghadap Yerusalem. Yerusalem ada apa? Ada bait Allah di sana. Artinya apa? Dia selalu, orang mengatakan kiblatnya, arah doanya, arah tujuan hidupnya hanya fokus pada Yesus. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita dunia, keadaan sekeliling ini mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita tidak berdoa. Coba saya minta satu ibu dengan suara yang cukup keras, 1 Petrus 4 ayat 7, tolong dibacakan dan berdiri bacakan ayat ini. Boleh Pak buka Alkitabnya. 1 Petrus 4 ayat 7. Seorang ibu, silakan. Haleluya. Ya, silakan Bu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Banyak orang tidak bisa berdoa karena tidak tenang, ya kan? Terima kasih Bu. Yang kedua, jangan berdoa bertele-tele, dipanjang-panjangkan dengan banyak polesan kata-kata yang indah-indah, yang puitis, bahasanya benar-benar seperti bahasa seorang penyair. Tuhan nggak butuh itu. Ya, seperti ayat 7 tadi dikatakan, seperti doa orang Farisi, orang fasik, panjang lebar tetapi nggak ada isinya, nggak ada iman. Tuhan kata Ibrani 11 ayat 6, segala sesuatu yang dikerjakan tanpa iman Allah tidak berkenan, malah itu jadi dosa, saudaraku. Dan segala sesuatu kalau Tuhan sudah tidak berkenan, jangan harap Tuhan tolong kita. Roma 1 ayat 17, orang benar itu hidupnya karena iman, karena percaya. Kalau tentang iman ini sebenarnya saya banyak ayat-ayat, banyak kesaksian, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sudah jadi rema, bahkan sudah terjadi dalam hidup kami. Ya, singkatannya aja, istri saya berapa bulan Mei tanggal 15 ya. Nah itu sempat mengalami masalah gangguan. Singkat ceritanya, dokter memprediksi mungkin karena itu di rongga perut bagian kanan bawah, kemungkinan usus buntu. Terus dokter UGD mengatakan, Adiusada mengatakan kemungkinan juga ada kiste. Tapi nanti kami akan cek lagi lewat USG Pak. Nanti bila mana perlu CT scan, dilihat itu apakah memang ada kiste atau mungkin ada saluran batu dari ginjal yang turun di ureter atau kemihnya. Atau nanti kalau memang ada kiste nanti diukur di patologi berapa senti dan apakah ada keganasan apa tidak. Itu yang terakhir dia ngomong gitu. Dan ternyata kami cuma doa. Puji Tuhan. Ternyata waktu dites memang waktu UGD kan secara prosedur dokter kan dites semuanya, masuk denyut jantung, tekanan darahnya. Ternyata jantung istri saya itu dikatakan ada kebocoran sedikit di klep jantungnya. Dia sempat kaget juga, shock. Aduh, boro-boro seumur gini kok nggak pernah ngalami. Kalau saya sudah ada itu kan kita terasa kalau udah lelah atau mungkin lagi banyak pikiran. Istri saya tuh baik-baik saja. Di tes ternyata ada kebocoran klep jantungnya. Bulan Mei, pertengahan bulan lalu. Dan ternyata kami cuma doa, sudah percaya saja apapun yang terjadi. Kita ini, saya ngomong sama istri saya, kita ini sedang di dalam buku ceritanya Tuhan. Tuhan punya skenario, sudah percaya saja yang sama pembuat cerita ini. Karena apa? Roma 8:28, apa ayat itu? Allah turut bekerja dalam segala. Betul. Akhirnya apa? Dia akan mendatangkan kebaikan buat setiap saudara yang dikasih Tuhan. Ini semuanya akan datang kebaikan kok. Dan benar saudara. Kami sembahyang, kami doakan, saya tumpah tangan, anak-anak juga berdoa. Ya sempat kami kepikiran juga sih. Padahal saya kejadian ini terus kemudian nanti kalau istri saya tidak apa-apa, aku lah jadi duda. Nanti saya repot, saya pelayanan, saya harus masakkan semua anak-anak, ngantarkan anak kuliah yang kecil juga si cilik mau kelas 6, aduh lagi lah mami. Saya bayangkan di Adiasa, terus saya ngasih minyak istri saya, itu terbayang sayangku. Tapi ya takut kehilangan di kau.
Ya, saya bilang anakku saya mau kuliah maksud aku ini sudah jadi gini, ya. Tapi oke, saya bilang sudah menyingkir semua pikiran-pikiran jahat. Setan itu selalu seperti lalat. Setan itu selalu datang ketika ada sesuatu yang mulai merangsang dia, mengganggu dia untuk mengganggu kita. Contoh, kalau ada luka, contohnya gitu. Kalau kita tidak sterilkan atau tutup dengan verban, itu mengundang lalat-lalat, nggak usah diundang. Undangan, ada luka memar, luka berdarah. Hai lalat-lalat, seluruh kota Semarang, kota Malang, seluruh lalat-lalat komunitas di Panjusuro, datanglah kemarin, tidak usah diundang, datang sendiri. Setan juga datang seperti itu. Dia nggak datang dengan makhluk yang upaya menyeramkan. Ketika sudah punya masalah, tahu-tahu dia datang dengan panah-panah berapi, pikiran-pikiran jahat. Waktu sudah doa, sudah dibikin kacau, tidak bisa doa. Sudah kena kepikiran seperti itu. Kadang mau nyembah nggak bisa, diem saja. Akhirnya orang bilang melek merem. Akhirnya daripada kayak gini, udah nggak usah doa dah, langsung jalan keluar. Dan itu terjadi bisa hari berganti hari. Setan berkata, betul, bagus, lebih baik itu, nggak usah doa. Buktinya kamu sudah doa, Tuhan belum nggak menjawab. Dan kami lakukan itu, kami nggak peduli, kami doakan. Puji Tuhan. Dan terakhir istri saya itu dokter mengatakan ternyata dilihat di USG, dia ada CT scan kontras, kelihatan bukan usus buntu. Usus buntunya mengarah ke belakang, tetapi usus buntunya baik-baik saja. Kista pun juga bukan, Bapak Ibu. Ya, katanya 1,6 kali 2 cm. Ternyata itu sel ovum, sel telur yang belum matang. Dan kelihatan ketika ovariumnya diukur, karena ovarium sebelah kanan itu bengkak. Ketika pada pemeriksaan beberapa hari kemudian, ukurnya sudah hampir sama dengan yang kiri, mengecil. Dan sel ovum itu mungkin sudah nempel di dinding rahim, di endometriumnya sudah menebal, berarti menstruasi habis ini, luruh kan. Nah, jadi itu bukan kista juga. Jadi ibu-ibu, kalau kau sudah ada mulai terasa ada benjolan, no kanker, no tumor, bilang, oh ini cuma kokul, oh apa ini, gak apa-apa, variasi. Jadi terus, apa ini? Loh kok gini ya? Kok benjolan ya? Bapak terus kencingnya agak sulit. Saya tak ngomong, kanker prostat itu. Iya tuh. Iya. Kamu nanti akan dikemo, kamu diradiasi, kemudian tidak panjang. Sudah siap-siap saja. Tidak usah sakit penyakit. Dengan sakit penyakit ada masalah, kita pun harus siap sedia ketemu Tuhan. Amin. Amos 4 ayat yang ke-12. Jangan kita takut hidup ini. Hidup untuk Kristus, tapi mati keuntungan. Pada waktu selesai kita dapat pahala, jangan takut. Kemudian yang ketiga, Bapak kita di surga tahu apa saja kita butuhkan, dan Dia tahu apa yang jadi keinginan hati kita. Tuhan tahu apa semua kebutuhan dan pergumulan kita. Kalau kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi kita, Dia mendengar, bahkan Dia juga tahu apa yang kita butuhkan, walaupun kita belum minta, saudara. Itu juga pernah kami alami, saudara. Termasuk juga kami belum lihat istri saya waktu itu sembuh enggak. Yang terakhir waktu di tes rektal itu tes suhu badan kan, kalau yang atas kan biasa di ketiak, ini lewat bawah, lewat dubur. Dan dokter mengatakan itu pokok harus 37. Saya tanya itu berapa sih standarnya dokter kandungannya? Jadi dokter jantung tidak jadi pakai karena dokter jantung pakai tapi dikasih obat jalan. Yang usus buntu dokter internis tidak jadi karena usus buntu yang baik-baik saja. Dokter kandungan ini saya bilang, wah ini terakhir kistanya bagaimana? Kista ternyata bukan, tapi dilihat dulu karena radangnya belum sembuh karena masih panas. Ketika dites 37 sempat 37,5, 37,8, terus turun 37,1, naik lagi 7,3,8 lagi. Dan dokter mengatakan kalau belum saat 37 tidak boleh pulang. Suhu tubuh di atas 37, di bawah pasti satu level, satu derajat yang di atas 38. Nah, ini 36 di bawah 37 gitu loh. Dan istri saya memang badannya seperti kayak hangat-hangat ayam, kayak suhunya ayam gitu seperti kami. Tidak sakit pun memang hangat. Tangan saya kalau salaman hangat. Ya ada orang yang kalau salaman tangannya dingin kayak gedebok, dingin. Tapi tangan saya hangat, cenderung kering begini. Dan ternyata waktu saat wisma Tuhan, tolong orang kalau sakit tidak sembuh-sembuh itu seperti PHP selalu. Hari ini, wah besok pas saya udah boleh pulang, ternyata
panas lagi, wah nggak boleh pulang lagi, dia nangis. Saya bilang ya, itu mempengaruhi kami, atau sampai kami punya pikiran begini, adakah di rumah sakit ini ada satu asosiasi atau mungkin satu institusi yang bisa menghubungkan dokter, komplain pasien bisa ditaruh pada ini, terus kemudian ini bisa menghubungkan dokter untuk minta maksa pulang, bisa Bu. Dan kalau tapi untungnya rumah sakit ini dokter susternya cukup baik juga Bu. Kalau memang diajar, kalau ibu mau pindah pulang aja, nggak usah bilang ganti dokter, kan nanti tersinggung dokternya. Ibu harus tetap lapor ke dokter yang lama yang lagi nangani. Udah di atas segala usaha kami sembahyang. Apa yang terjadi? Tahu-tahu hari Selasa ya, ternyata dokternya waktu visit memang agak lama. Ketika saya lagi untuk menghilangkan rasa stres saya juga, saya tidak menunjukkan di istri saya. Kami bergurau sama istrinya. Kami kelas 3, tapi ruangannya tuh harusnya 4 pasien. Sempat 3 hari ada 1 pasien di sebelah. Ketika dia sudah selesai keluar, istri saya sendirian di kamar itu menambah stresnya selalu. Satu kamar dia sendirian, jadi orang bilang awang-awangan selalu. Jadi dia sendiri biasanya ya, terus ada anak-anak, ada saya, dia sedih, kadang-kadang saya nangis, kok kayak gini sih, aku kok kayak di Pulau Soro begini. Dan kami sudah sabar sembahyang aja. Waktu selesai visit, dokternya datang, kami semburat semua, susternya, Pak, dokter datang. Saya masuk ke kamar, dan ternyata dokter lagi ngomong-ngomong sama suster, cukup lama juga, 20 menitan gitu. Saya masuk, dokter datang masuk, gimana? Sudah baik toh? Ya sudah, nanti kamu datang aja di praktek saya akhir bulan ini ya. Tuh, jadi istri saya menegaskan, jadi ini boleh pulang hari besok, hari ini ke besok. Ya sudah, akan pulang. Karena besok pagi Rabu saya mau ke Singapura, ngantarkan istri saya check up. Loh, sakit apa dok? Dokter kandungan. Istri saya kan juga CA kandungan. Dokter kandungan, istrinya CA kandungan. Setelah akhirnya gara-gara itu juga dokter mengatakan, sudah nanti akhir dulu kamu check up. Saya katakan happy ending kan, Roma 8:28. Ternyata itu cuma check up saja. Jadi dengan kejadian ini ternyata kami memetik satu hal yang indah. Istri saya tiap pagi, karena jam 5, jam 3 kadang pemeriksaan. Pagi Bu, periksa ya, ganti apa obat, suntik lagi. Jadi dia sudah terbiasa bangun jam 4:30, jam 5. Tiap pagi dia doa pagi terus lalu. Dibenahi mesbah doanya. Dengan ini dia punya hubungan lebih dekat sama Tuhan. Sebab di rumah sakit dia sama Tuhan tuh kayak makin intimasi dengan Tuhan. Loh Allah Tuhan, caranya seperti ini loh. Kadang-kadang ada orang diizinkan ada beberapa barang kehilangan, ya, atau mungkin sudah sampai mengalami sakit. Jangan cepat-cepat nyalakan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Coba check up. Kalau memang ada salah kasihnya kita minta ampun. Kalau enggak, itu ujian. Bersyukur saja. Nanti happy ending selalu. Ya. Kemudian jadi sekali lagi Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhkan. Kita baca. Ayo sekarang seorang bapak coba bacakan Matius 7. Seorang bapak nih. Saya kepingin sih mungkin ada di sini siapa? Pak Andi mungkin. Pak Andi bisa bantu. Matius 7 ayat 7 sampai ayat 11. Ingat-ingat Matius 7 ayat 7 itu ayat cantik semua. Mintalah. Itu kata kuncinya, mintalah. Wah, Tuhan bilang minta oh. Berarti kita diberi kesempatan minta loh, saudara. Silakan Pak Andi. Ya, 7 sampai 9. 11. Sampai 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti, atau memberi ular jika dia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, puji Tuhan. Ayat ini satu jaminan kita diizinkan Tuhan minta segala sesuatu sama Tuhan. Tapi jangan minta dari Tuhan, bujuku loh, setuai Tuhan sakit-sakit itu kecil manis Tuhan. Bolehkah aku nikah lagi Tuhan? Tuhan Roh Kudus semua. Tapi dia ingat guru mati. Tuhan angkatlah dia Tuhan. Aku rela ikhlas. Angkatlah istriku Tuhan. Aku sudah tidak betah sama dia. Supaya aku nikah lagi mengajar. Saudara-saudaraku, jangan minta sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Kalau saudara tahu rumah sudah bocor, saudara sama Tuhan gimana ini?
Tuhan kirim berkat Tuhan supaya saya bisa renov. Kalau enggak mungkin Tuhan berkati saya punya rumah baru. Iman tuh harus bisa menciptakan lewat kata-kata kita. Jangan terus bersungut-sungut, jangan sampai kita berkeluh kesah, gak akan pernah memperbaiki masalah. Tetap hadapi bersama Tuhan. Dengan imanku ku hadapi semua. Jangan takut, Allah turut bekerja. Dan Tuhan katakan kalau Tuhan sudah kata mintalah maka engkau akan menerima, carilah engkau akan mendapatkan, ketoklah maka bagimu pintu akan dibukakan. Karena orang yang meminta dia akan mendapat, orang mencari dia akan mendapat, menemukan. Tetapi orang yang juga yang berdoa dia akan baginya pintu akan dibukakan. Pintu-pintu pertolongan, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu mujizat terbuka jika saudara percaya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan katakan, jika Bapakmu di dunia aja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya. Jika anaknya minta roti, tidak mungkin orang tua yang memberikan ular, ya. Atau anak yang minta telur diberi kalajengking. Dalam Lukas 11:13 dikatakan, apalagi Bapakmu di surga. Ayat ini sama, cuma Lukas 11:13 ada kata yang tidak ada di dalam kitab Matius. Dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Coba Lukas 11:13. Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu, kepada setiap mereka yang meminta kepadanya. Bahkan Yakobus 1 untuk ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Tidak minta ya tidak dikasih. Mintalah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Roh penolong yang dijanjikan Bapa pada kita. Dia adalah perjanjian Bapa. Lagi Yakobus 1:17, dia adalah pemberian yang sempurna, yang terbaik dari atas. Yakobus 1:17, segala pemberian yang baik itu datangnya dari atas, yang tidak ada pertukaran bayangan. Artinya apa? Kalau Tuhan kasih ya kasih beneran, gak cuma samar-samar, real, nyata, saudara. Nah, kita juga lihat dalam Matius 6:32-34, tapi kita nggak baca. Tuhan katakan semua itu dicari bangsa-bangsa untuk nafkah, untuk kesembuhan. Semua orang butuh itu, butuh kesembuhan, butuh untuk penghidupannya. Bapakmu tahu apa yang kau perlukan. Dan Tuhan kata yang penting carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya. Jangan dibalik, carilah kerajaan Allah dengan segala berkatnya. Jangan amin. Ada gereja yang suka memberkati, ya memang kita butuh berkat, tapi jangan fokus kita berkatnya. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dengan segala kebenarannya. Kebenaran itu apa? Firman Allah. Kalau kita ngerti firman Allah, itu artinya kita dapat segala-galanya. Bukan cari berkatnya, cari kadonya, cari door prize-nya. Ada orang yang diundang ke gereja, di satu gereja, kalau pulang dikasih kue. Saya pernah melayani di persekutuan LGBT di Surabaya, persekutuan para waria, banci, transgender. Ternyata tiba-tiba ada satu orang datang, cuma tidak bawa kotak bacetotnya, dia datang pakai tank topan tinggi besar. Saya disalami, shalom Pak Pendeta. Laki itu saudara, manusia jadi-jadian dari persekutuan pakai long dress ada cabutnya. Shalom, ya. Engkau beri juga ya. Terus ada satu tante satu saya ajak dia dempis. Aku takut tuh manusia kayak gitu. Itu kadang hati-hati loh Pak Wesian. Kadang kok silat Mbak macam-macam. Kalau perkara sama dia kami sedih dipiau sama dia sama Mbak Kater. Itu mereka orang-orang yang percaya Tuhan. Yang satu yang tadi baru datang itu ngomong gini, enak dekene daripada melok terawih, dekene oleh jajan. Lucu-lucu, tidak nyanyi hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Mereka joget gitu, terus lagu saat sedih aku nerek Gusti. Semua nang sergu banci-banci itu. Ya ada yang juga yang waria, ada juga yang lesbian. Bukan orang yang masih muda-muda, sudah lansia, saudaraku, sudah bau kubur, bau tanah, saudaraku. Saya bilang, umurmu tinggal berapa bulan, tinggal berapa hari lagi, bertobatlah kok. Pernah saya kata, Tuhan tidak pernah menciptakan itu kaum, misalnya sekarang kan ada kaum apa itu, gen yang berapa itu, kan ada laki-laki dan perempuan, satu gen apa itu, saya lupa, ada istilah sekarang. Gak ada, Tuhan cipta laki-laki dan perempuan, gak ada yang separuh ACDC seperti itu. Kalau saudara saat ini yang laki-laki baliklah kepada laki-laki, yang wanita balik lagi yang wanita. Ada yang satu nyelenduk jari mula gitu. Kita ini dari sononya sudah kayak gini.
memang kadang-kadang faktor kromosom Y-nya itu terlalu banyak, dia bisa seperti cewek. Kalau X-nya, kromosom X-nya bisa perempuan tapi seperti orang terlalu manly, seperti orang yang kelaki-lakian. Kan ada perempuan tapi model kayak orangnya di belakang kayak orang laki yang begitu gede besar gitu. Nah, memang itu semua pasti nggak kebetulan, pasti ada hal-hal yang secara kedokteran atau juga secara dosa juga itu pasti nggak kebetulan. Kalau sudah keluar terbit dari keluarga yang baik-baik, nggak mungkin muncul orang yang aneh-aneh manusia jadi-jadian itu. Juga yang kedua jangan lupa karena faktor lingkungan. Nah, saudaraku, saya cuma cerita dikit tadi. Semua itu Tuhan cinta, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan mereka, terutama keselamatan jiwa kita. Dan Tuhan kata kalau kau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan segala kebenarannya, jangan khawatir, Tuhan itu mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan Tuhan kata, aku akan menambahkan kepadamu. Bukan cuma diberkati, tapi ditambah, diembui, diberikan bonus. Saudara seneng nggak kalau kita belanja? Bisa kita belanja habis 200.000 gitu. Terus, ya ini buat anaknya, buat cucunya Cik, enggak apa-apa, ternyata dikasih mainan. Atau mungkin cuma barangnya enggak berjanji, cuma barang kecil. Tapi saudara bisa belanja, ibu enggak minta, ini tak kasih seledri, ini buat sop-sopan. Loh berapa? Enggak usah, sudah gratis. Seneng nggak? Pasti ibu-ibu seneng kan? Tuhan itu selalu senang memberkati, menambahkan apa yang diperlukan ditambah. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Yang keempat, berdoalah demikian. Tuhan ajarkan yang keempat, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Setiap hari istimewa saat kita berdoa, saat kita pelayanan, saat kita sedang dalam kondisi gawat, kita harus berdoa. Sebelum berdoa kita harus hidup kudus, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran. Karena tanpa hidup dalam kebenaran, perhatikan, niscaya doa kita tidak didengar Tuhan. Jadi kalau sampai ada pertanyaan, kalau kita tidak hidup benar, apakah doa kita didengar? Kita baca Yesaya 59, saya minta kaum ibu lagi. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Silakan. Ibu silakan, yang lain. Yang depan saya Bu, silakan dekat kamera. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ayo agak cepat. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, terima kasih Bu Riri. Tuhan katakan kenapa dia seperti menyembunyikan dirinya dan tidak menjawab doa kita. Karena yang jadi penghambat, yang jadi penghalang adalah dosa kita. Karena ada kesalahan yang belum kita bereskan. Tuhan itu sebabnya dalam 2 Timotius 2 ayat 15, hendaklah engkau berdiri benar, usahakanlah engkau tetap layak di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat selanjutnya di dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan katakan orang yang menyebut nama Tuhan, Tuhan kata tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Orang yang menyebut nama Tuhan harus hidup benar. Kuduskanlah dia di dalam kebenaran ya. Jadi jangan mengotori. Kalau kita sudah menyebut nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan segala kejahatan, kata Timotius. Kita lihat lagi Matius 5:8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah ya. Jadi kalau saudara kita tidak hidup kudus, kita tidak layak menghadap Tuhan. Tuhan tidak akan dengar doa kita, dia akan memalingkan dirinya. Yang kelima, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Biarlah setiap hari kita selalu mencari kerajaan Allah dan hadirkan kerajaan Allah itu setiap hari dalam kehidupan kita, di tempat pekerjaan, di rumah tangga kita, di keluarga, maupun juga di mana saja kita berada. Hadirkan kerajaan Allah. Artinya apa? Kita ini harus tampil sebagai anak-anak kerajaan, punya mental anak-anak kerajaan. Bayangkan ya, contoh ya, misalkan anak seorang raja, seorang anak presiden. Dulu pernah saya lihat di YouTube ya, anaknya Sultan Jogja.
dia naik becak, saudara. Tapi orang tidak mengenal tukang becak tadi. Tapi beberapa orang wartawan memfoto dia. Ini adalah putrinya Sultan yang ke-10, saudara. Tapi di bahasa santun dia diantar langsung ke Gedung Kuning. Dia langsung ke keraton, saudara. Tetapi dia, orang menghargai dia, Gusti, Putri, begitu dia menghormat karena dia tahu ini anak raja. Kalau seandainya, ya saya pernah satu kali ketemu, saya tidak sebut namanya, seorang menteri, tapi sebelumnya dia bukan menteri, dia seorang penggiat di dalam dunia politik, di salah satu orang yang sekretaris di salah satu parpol gitu. Ketemu di bandara, dia jalan santai, dan waktu itu saya lewat, terus waktu itu teman saya waktu kami ke Singapura, istrinya berkata, Pak David, ya saya sebut aja Andi Malarangeng. Iya. Ternyata dirasanya dia dengan, halo, pagi Bu, pagi Pak, iya, selamat pagi Pak Andi, ya, kemana Pak Andi? Mau pulang ke Jakarta. Ketemu gitu loh, seneng. Kata istri Bu ini bilang, Pak foto, ujuk. Padahal kan senang foto, ujuk, sukan Bu. Dia jalan, tapi orangnya baik, nyapa, halo, dengan berkumis dan ganteng, ya. Ya, jadi kalau kita ketemu orang yang selalu di TV, di mana ketemu tuh itu, ya apa kesannya gitu, so. Yang ketemu gitu, Bapak Ibu, saudara-saudara, ketemu orang yang tinggi besar, apa saudara? Saya pernah satu kali ikut tes Parawi di mana itu ketemu sama wakil presiden Trisno, orang yang tinggi, wow, turun dari Indonesia 2 di Tambak Sari, ketemu tuh. Apalagi kita nih, kenapa sudah tidak bangga? Aku ini anak raja loh, engkau anak raja, kita semua anak raja. Maksud anak raja itu kadang-kadang masih selingkuh, utangnya di mana-mana. Anak raja tapi ikut aksi gestun, gesek tunai. Kalau duit nekat, ya pinjam online tuh. Kelihatannya ada orang yang kelihatan orang biasa-biasa aja. Dia minta bantu doa saya, utangnya 200 juta lebih. Loh kamu buat apa? Ya buat bisnis apa? Ternyata dia itu ikut judi game online. Lu itu selalu bisnis apa? Jadi tidak dapat gede. Tolong doa, ya nanti doa lah. Mau judi online, judi bola. Ya, dan kedua gesek terus. Utangnya cekar soalnya. Pusing orang seperti ini. Anak-anak Tuhan jangan suka utangan. Anak-anak dalam mulutnya jangan suka misu, suka nyupoto-upotoi orang. Mandar mugok ya. Satu kampung terkenal dia paling galak. Ya. Kalau minggu pagi bawa Alkitab. Kemana Bu? Nggak usah ditanya, dia tahu pergi gereja. Tapi saya pulang gereja, gue kira kurung piano. Ternyata kalau di gereja dia heboh. Haleluya. Kalau di kampung, mantap om. Apa kok? Gak terima. Wah heboh juga. Saudara, kita harus belajar jadi lemah lembut. Mungkin itu karakter kita yang kita warisi dari orang tua kita. Tapi kita tidak setuju, kita tidak suka dengan karakter itu. Bertobat sungguh-sungguh sangkali diri. Kita ini harus bermental anak raja. Jangan suka minta-minta kemana-mana. Saya pernah satu kali ketemu waktu pelayan ini enak sekali. Kadang diundang di sini, undang di gereja lain. Saya lihat orang ini ada di mana-mana kayak Yesus loh. Ya, Yesus ada di mana saja ya. Dulu kemarin dan selama tidak pernah berubah. Ya, kamu di sini, ya, kamu tidak ibadah di gereja kita. Tadi pagi, iya toh. Jadi dia bilang minggu tuh kebaktian 7 kali sempurna. Jadi dari sini pindah ke bukit itu, yang satu pindah sini lagi, GBPS, pindah di IKJ, muter sudah Betani, Marsial, sampai terakhir jam 10 malam. Dan bukan cuma mau cari firman, bukan lapar dan haus. Gini, cari utangan, kontrol. Habis selesai tuh kan kalau pagi gereja kan suka asyik, dia enggak nunggu gini. Tante minta tiket buat naik bemo, enggak ada uang tante. Ya sebentar saja. Bahkan dia sonita nih, plat nomor siapa? L1700. Wow ini. Halo Pak, shalom Pak, ya apa kabar Pak? Pinter ngelobi Pak. Ya Pak, gini. Oh ya, terus. Dia sok jadi tukang parkir. Ya. Stop. Sini ayo aman. Dikasih. Wah, kocok repot kok. Kasih cembar, kasih nomor. Pulang gereja.
Memang aku diberkati. Sampai di parkir ngitung uang. Saya lihat itu kebiasaan kata tukang parkir kerja kami. Suka gitu Pak, malah orang. Saudaraku, mental kering, memalukan nama Tuhan. Jadi ke gereja tujuannya apa? Kadang ke gereja jual beli. Memang dari dulu aku, baik Allah suka dikontrak orang para pedagang-pedagang. Saya pernah satu kali di gereja di mana saya dulu digembalakan. Ingat-ingat di gereja tuh selalu ada tukang bakso, bapak tukang permen, itu mesti selalu. Tapi di gereja sih nggak ada, puji Tuhan, sepi selalu. Di gereja tuh ada. Jadi waktu kebaktian, kadang-kadang bawa orang bakar sate. Enak. Jadi ibu-ibu bapak itu semua lagi nandok di pinggir, apalagi yang song leader, yang main musik, semua digenggam gitu ya. Makan semanggi Surabaya. Makan, nanti ganti makan cuimi semua. Habis selesai pembicaraan, mari saya persilakan di musik, banyak masuk, selain nonton semua. Aduh, gak enak cepet deh, jam ini nih, biasanya saya lah ya jam pagi nih. Makanya tidak dihabisin. Apakah seperti itu seorang hamba Tuhan? Saudaraku, kita ini datang minta Tuhan bilang, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Kalau kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, maka semua yang jadi kehendak Tuhan, rencana Allah itu pasti jadi. Jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Dan berikutnya ayat yang ke-6, bagian ke-6, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ayat 11. Jadi Tuhan mau supaya hidup kita ini selalu hidup kecukupan. Paling tidak setiap hari di meja makan kita selalu ada makanan. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan kata juga Mazmur 37 ayat 25, dulu aku muda, sekarang aku sudah jadi tua, tapi sekali-kali aku tidak pernah melihat orang benar anak cucunya meminta-minta. Malah kita itu memiutangi orang. Kita tidak sampai kita tuh sampai kelaparan. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Tetap kerja, lakukan bagian kita. Jangan sampai kita jalan hidup serong. Dalam bekerja kita harus hidup benar. Jangan sampai kita tuh memalsukan merek dagang, terus kita sampai bohong-bohong. Ada orang berkata sama saya di salah satu persekutuan full gospel, waktu itu waktu kami ramah tamah, Pak Pendeta selalu tanya, gak ada namanya bisnis itu gak bocor Pak. Semua tuh bohong semua, kayak bayar pajak. Nah gitu dibayar semua, jujur-jujuran. Wah sipun Pak, kita sudah habis semua itu. Minta hikmat, saya katakan sama dia, minta hikmat sama Tuhan. Banyak orang diberkati Tuhan tanpa bohong kok. Masa Pak? Iya, saya katakan, wah hebat orang itu, hebat. Saya ini paling satu tidak bisa, bocor Pak. Tolong doa Pak. Nah mungkin itu jadi kelemahan saudara. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit supaya dipoles, ya ditambah-tambah cerita seakan-akan itu kebenaran, padahal itu dusta. Saudara harus bertobat selalu. Berikan, kemudian kalau ayat mengatakan berikanlah pada kami makanan kami secukupnya, jangan berlebihan. Yang berlebihan itu pasti juga tidak baik. Jangan bertuankan perut, jangan sampai kita juga kalau apapun yang ada pada kita nikmati dan berpada. Filipi 4 ayat 11 kita baca ayat ini. Sekilas saja ayat 11-12 Filipi 4. Cukupkanlah dirimu dan apa yang ada padamu. Asal ada makanan cukuplah, ya, cukupkan diri dalam segala keadaan. Dan kita lihat yang ke-7. Dan ampunilah, ini ya bagian-bagian yang terakhir ya. Dan dikatakan dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan ingin supaya hidup kita ini bebas dari namanya dendam, sakit hati, kepahitan. Amin. Efesus 4 ayat yang ke-31. Saya ingat ayat 30 itu dan jangan menduka citakan Roh Kudus. Ya, ayat 31-nya Tuhan bilang, jangan buanglah segala geram, sakit hati, kepahitan, kemarahan, buang itu. Kalau saudara tidak bisa melakukan ini, engkau menduka citakan Roh Kudus. Jadi kalau ada ayat-ayat diingat-ingat, Efesus 4, 30, 31 yang ini. Jadi diingat-ingat, Bapak Ibu, semakin ada satu orang yang tidak jadi mengikut, ada satu kesaksian. Ini mumpung ketemu sama ibu-ibu, bapak-bapak lansia. Ya. Ada orang cerita pada, saya lupa, umurnya kok 60-an gitu ya, 67 atau 65 gitu. Istrinya tuh berdoa, Papa ini dia tak lihat terakhir kok lupa lali-lalian terus saya Pak. Mekon bek dong. Lu begitu lu. Lu gak dong gua nih mekon mulutmu tuh lu jaga.
suaminya marah saudara. Ya udah, terus istrinya ngobrol, sorry, enggak, cuma tak tanya terakhir, kamu tuh periksa atau mungkin kolesterolmu tinggi kok lali-lali terus saja, lupa terus, naruh apa lupa, misalnya naruh bolpen buku kacamata gini, kaget tuh, kacamata aku dari mana? Lah ya tadi yang taruh di sini, saya istri dan juga tuh, lah ini apa? Oh iya, ya kadang-kadang kalau memang lupa yang wajar itu enggak apa-apa, cuman ibu ini berkata, Pak, ayo kita sama-sama, saya sama kamu, ayo lomba-lomba untuk apal-apalan ayat firman Tuhan. Istrinya itu diajarkan oleh salah satu pimpinan selnya untuk menghafalkan ayat seperti anak-anak sekolah ini. Dan puji Tuhan, bapak ini sejak menghafalkan ayat malah lebih pintar daripada istrinya. Dan pegonya tidak jadi. Dia makin tajam, ngerti semua. Bahkan ngitung-ngitung, dia tidak pakai kalkulator. Sekian, bayangkan. Padahal dokter waktu dites memangnya otaknya mengecil, ada gejala demensia. Jadi Tuhan katakan, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan kami. Jangan yang diingatnya cuma dosa, kepahitan, kebencian. Ayo, siapa yang di sini? Bapak Ibu yang paling ingat, siapa yang paling ingat dalam pikiran kita? Ya ibu, tonggoku itu, wadikku itu, apalagi, ya papaku itu, wah. Papaku dulu kalau ngajar saya, papaku tuh nggak main gini-gini. Ada orang yang pahit dengan keluarganya sendiri, ada orang yang pahit dengan adik kandungnya atau iparnya. Dia Pak yang bikin kami sulit sampai sekarang. Gara-gara dia, kami ini susah, dibikin susah oleh dia. Tidak mungkin saya lupakan. Kalau saya mati, saya tidak akan lupakan dia. Saudara, jangan saya berdosa. Jangan kita nyimpen kepahitan. Kita lihat sekarang yang saya cepatkan dikit ya, dan jangan bagian 8, 9, 10 ya, tinggal sedikit. Dan jangan kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Nah, kenapa kita diajarkan Tuhan berdoa seperti ini? Jadi ketika kita berdoa dan tidak berjaga-jaga, kita bisa jatuh. Tuhan katakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Orang bisa jatuh dalam pencobaan karena dia tidak berdoa dan berjaga-jaga. Yang kedua, ketika kalau kita mulai putus asa, artinya kita mulai putus hubungan dengan Tuhan. Seringkali di situ tuh kita gampang tawar hati dan putus asa. Ya, tidak peduli Elia orang diurapi Tuhan. Ketika dia dikejar-kejar oleh satu orang Isabel, dia sudah bilang minta mati. Padahal dia sudah pernah mengalahkan 450 Nabi Baal. Kenapa? Elia yang sama menghadapi 450 Nabi Baal, dia mampu. Dia bisa datang api dan turun dari langit. Tapi kena ancaman satu wanita istrinya Ahab, namanya Isabel. Dia ketakutan sampai lari, dia sembunyi. Bahkan dia sampai duduk-duduk di pohon ara. Ditanya, apa kerjamu di sini? Dia tidak bisa apa-apa. Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi kapan Daud mulai berdebar-debar hatinya? Ketika dia mulai jauh, mulai dia mengandalkan kekuatannya sendiri, menghitung jumlah laskar Israel. Ketika sudah tahu, Saul dikatakan orang yang lebih tinggi daripada orang yang sebangsanya. Tetapi dia menghadapi Goliat ketakutan karena Saul roh Allah meninggalkan dia. Kita lanjut lagi. Yang ke-9, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala kuasa dan otoritas itu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan takut dalam menghadapi sikon yang semakin berat, yang orang mengatakan hari-hari semakin gelap. Jangan takut, apapun yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan menyertai kita, sekalipun kita melewati lembah bayang-bayang maut, melewati lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah bakar, lembah air mata, akan jadi lembah mata air. Jangan takut. Yang ke-10, kalau sampai saat ini mungkin doa kita belum dijawab, ada 5 yang perlu saudara ketahui. Ada 5. Kenapa doa kita belum dijawab? Jangan-jangan ada dosa, ada kesalahan. Yang kedua, cobalah bertanya-tanya sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Apakah ini saudara ada kesalahan atau mungkin ini ujian? Yang ketiga, apa kita harus, siapa tahu doa kita belum dijawab, supaya Tuhan sedang mengajarkan materi, sedang menghadapi satu ujian, ketekunan, supaya kita lebih sabar, lebih tekun. Dan kita yang kemudian yang keempat, apakah ini juga mungkin ujian, sebuah pemrosesan dari Tuhan yang belum selesai. Dan yang kelima, apa di balik ini ada rencana Tuhan yang kita belum tahu. Ada rencana yang terbaik, yang terindah sesudah ini.
yang kita belum ketahui. Sebagai kesimpulannya, marilah kita bangun mesbah doa kita. Dan yang kedua, mesbah doa itu saya katakan yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, belajarlah berdoa secara terapan. Artinya apa? Berdoa Bapak kami bukan sekedar dilafalkan, dihafalkan, tetapi itu boleh jadi kehidupan kita. Doa Bapak kami itu lengkap, saudara. Dari mulai Bapak kami yang di surga, kita ini adalah punya Bapak di surga. Dipermuliakan, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu. Artinya kita surrender, menyerah pada Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi dan seperti di surga. Bahkan dikatakan juga, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dia juga tahu Allah tidak egois, kita butuh makan, butuh hidup. Dan Tuhan juga katakan tadi ada beberapa yang sudah kita baca, berikanlah kami makanan kami dan ampunilah kami. Dia juga tahu manusia itu paling susah untuk mengampuni. Dan yang terakhir ditutup apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. God will be done. Saudaraku, sebagai saya minta di musik bisa kembali. Dan yang kita lihat belajar berdoa di Bapak kami bukan sekedar untuk dihafalkan. Yang ketiga, kita berdoa dijawab atau tidak, tetaplah bersyukur. Kalau mungkin doa kita belum dijawab, periksa diri, siapa tahu mungkin ini apa ada salah. Apakah ini pemrosesan dari Tuhan atau mungkin ada rencana Allah di balik ini. Tetaplah bersyukur, jangan bereaksi dengan dosa. Kita akan nyanyikan di waktu yang tepat. Kunci F. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Nyanyikan dari atas sekali lagi. Tak selalu Tuhan menjawab kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar
yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sangat peduli. Dia mengerti apapun yang saat ini sedang saudara butuhkan. Dia juga tahu apa yang saat ini sedang terjadi dalam keluargamu. Dia tahu kesakitan saudara, penderitaanmu hari-hari ini. Jangan pernah takut dan gentar. Yang penting kita harus hidup benar, hidup kudus. Berdoalah dengan iman. Jangan berdoa tanpa iman. Segala sesuatu tanpa iman itu jadi sia-sia. Allah tidak berkenan. Dan Allah tidak mungkin mendengar doa kita. Kenapa? Karena Tuhan belum jawab doa kita. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Jangan-jangan engkau berdoa, engkau salah berdoa. Ketika engkau sudah berdoa, tetapi engkau sendiri juga tidak mau membuang segala dosa kesalahanmu. Ada penghambat-penghambat yang masih menyumbat di dalam doamu. Coba pada pagi hari ini buanglah saudara. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara mungkin pernah disakiti hati, saudara mungkin terluka, mungkin saudara pernah punya uang itu digondol orang dan dibayar. Saudara sedih sekali hari-hari itu. Saudara sampai mungkin saudara pernah sampai punya pikiran, sampai mati aku tidak akan lupa kesalahan orang tadi. Terlalu kejam Pak, saya tidak bisa terima. Ketika saya bantu dia, saya dengan tulus, tapi waktu saya butuh dia tidak pernah tolong saya. Mungkin saudara pernah mengalami itu. Saudara mungkin dikecewakan oleh mantan suami saudara, mungkin beliau saat ini sudah tidak ada. Ampuni, mintalah ampun pada Tuhan. Kesalahan-kesalahan siapapun, tetangga saudara yang selalu mericokin rumah saudara, mungkin dia selalu bangun-bangun sesuatu, selalu bikin rumah saudara hancur semua karena geragal-geragal. Ampuni dia. Mungkin itu pembantu saudara, mungkin itu pegawai saudara. Saudara suka tuh barang-barang saudara dicuri, diambil. Saudara tahu itu orangnya, pelakunya dia. Ampuni dia. Sebelum saya kembali pada hambanya Bapak Gembala, saya minta singer buat Bu bisa bantu nyanyikan chordnya 2 kali pelan-pelan. Dia tahu apa yang jadi pergumulan kita Bapak Ibu. Jangan takut dan gentar. Siapapun kalau Bapak Ibu saat ini punya masalah, terlebih saudara mungkin ada yang sakit, taruhlah di bagian tangan saudara, di bagian yang sakit. Kalau saudara mungkin sempat pada pagi hari diingatkan firman Tuhan, ada orang-orang yang terbersit di pikiran saudara, saudara diingatkan, loh kamu kok masih membenci orang tadi, kamu masih mahitan sama dia, masih jengkel sama dia. Saudara coba ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Sebelum saya doakan untuk masalah sakit, penyakit atau masalah apapun, saudara yang punya musuh dan pada pagi hari ini saudara ngomong ngampuni. Walaupun saudara tidak sanggup, tapi saudara mau, taruhlah kedua tanganmu di dada saudara. Saya minta Pak Gembala bisa membaca. Saudara yang sakit hati, kita akan doakan. Bapa dalam surga, Kau tahu setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada. Jujur kami kecewa, kami sakit hati dengan orang tadi, dan orang yang telah melukai hati saya. Mungkin suami saya itu nakal, atau mungkin itu tetangga saya, mungkin itu adalah anak saya yang kurang ajar. Saya dilawan Pak, mantu saya nyakiti hati saya terus. Saya cuma disemon-semon itu. Mungkin itu siapapun, mungkin itu orang yang pernah merugikan barang-barang kita, diambil dan dikembalikan, uang kita sudah dijak sama dia. Ampuni. Sekarang kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami ampuni orang tadi Tuhan. Kami coba sudah lepaskan, ibu-ibu lepaskan segala sakit hatimu, luka batinmu, kekecewaanmu di dalam nama
Yesus, usir dalam nama Yesus. Aku lepaskan kepahitan, kebencian, sakit hati keluar dari hidupku. Aku sudah forgiveness, aku sudah mengampuni dia. Turunkan tangan saudara. Sekarang yang sakit apapun, taruhlah di bagian yang sakit. Mungkin saudara sakit di pinggang, di ginjal, di jantung, di kepala, suka migrain, atau di pundak saudara seperti kaku, tulang sudah ada yang sakit, dengkul sudah ada yang sakit. Yang dengkulnya sakit saudara duduk, tumpangi tangan lutut saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para ibu-ibu. Kalau mungkin ada bagian tubuh yang sakit, banyak, tumpang tangan di mana saja. Habis itu pindah yang lain. Sakit semua, kami berdoa Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Engkau sudah sembuhkan kami. Kalau kami sebelum sempat operasi mata karena ada mata katarak, mata kami kabur, mata kami tidak enak, ada glaukoma. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu sembuhkan mata kami, sembuhkan Tuhan kornea mata kami. Tidak ada retina yang robek, tidak ada yang kabur. Juga termasuk kalau ada lutut yang sakit, ada osteoporosis, atau jantungnya, atau paru-parunya sesek. Mungkin kami paru-parunya jadi molor atau apapun. Juga ginjalnya ada batu ginjal, ada batu empedu. Juga mungkin Tuhan kami pernah sakit di kandungan, ada dalam tubuh kami ada benjolan, ada kista, ada tumor, ada miom. Aku perintahkan dalam nama Yesus, bilur-bilur semua sakit penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Seluruh tubuh dan ujung kepala sampai ujung mata kaki kami sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Imani saudara sudah terima kesembuhan. Kita nyanyikan kurnya sekali lagi, lalu saya serahkan pada Bapak Pendeta Ishak Surya. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan jalannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan buat firman-Mu hari ini yang meneguhkan, mengingatkan kami tentang Engkau yang baik dan setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini, dan Kau juga memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Mungkin pengumuman saya biar sampaikan saja, saudara. Nanti habis pertemuan kita ini dari lansia untuk mungkin saudara semua, ada kuis ya. Tadi saya sebelumnya bilang ke Pak Pendeta David, sediakan kuis. Dia udah menyediakan 10 kuis saudara. Jadi saudara yang nyatet hari ini, nanti saudara ada kuis ya saudara. Nah, itu yang ada, mungkin nanti setelah selesai dari ibadah diakhiri, nanti saya serahkan ke Pak Wijaya untuk memimpinnya. Nah, itu pengumuman dari saya. Kemudian gereja tetap ibadah seperti biasa hari Minggu 7:30. Lalu kemudian hari Rabu ada di sini. Kalau hari Rabu itu ada pelajaran Alkitab sore. Saudara-saudara banyak pinter-pinter ya. Tadi belum khotbah aja sudah ada yang jawab Yakobus. Saudara yang lansia ini sekolah Alkitab ya Ibu ya? Sekolah Alkitab enggak sekolah Alkitab, saya sudah bisa gini ya. Apalagi sekolah Alkitab ya udah saya kasih 2 SKS nilai. Saudara, jadi pinter-pinter ya yang dari semua saudara-saudara ya. Kalau bisa ngerti dan terapkan itu baik sekali ya, Tuhan senang. Nah itu yang ada. Jadi hari Jumat kita biasanya di sini ada doa dari pagi sampai siang hari ya, doa puasa. Nah, itu yang pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah hari ini, kita makin berdiri. Kita akan di satu nyanyian, jadikan aku rumahku.
percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Semua yang hadir hari ini Tuhan diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang meninggalkan tempat ini, dan sebelumnya juga akan ada acara dari kami dari kaum lansia dan semua yang hadir hari ini Tuhan. Mari Kau juga tolong. Terima kasih kalau kami pulang juga dengan membawa berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Berkati pekerjaan dari yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati kesehatan, berkati ya Tuhan anaknya, berkati anak, mantu, cucu, semua berkati ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus, sebab kami hidup dari berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mohon kepadamu berkat daripada-Mu boleh turun melimpah, yaitu kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau budi sangkakala.